Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau perbaikan kulkas Sharp satu pintu, keluhannya nggak dingin sama sekali. Ini kita cek dulu ini kenapa ya penyebabnya. Nggak pernah di itu ya, Bu. Jadi habis dikuras langsung dia nggak dingin, Bu, pas dicolok ya. Itu kan kalau murah saya cabut. Oh gitu, iya iya iya. Takut iya namanya setrum gitu. Iya ngerti. Nenek. Malah nggak itu ya. Terus saya colokin lagi kok lupa nggak nging gitu. Gimana biasa kan nging gitu. Nggak jalan ini kompresornya. Enggak yang tadi bang ini. Nggak start. Nah, Ustaz. Cabut dulu. Untuk analisa pertama, ini ternyata kulkasnya, kompresornya nggak mau hidup ya, nggak mau start. Kita mau cek dulu. Untuk pengecekan ke bagian relay dulu ya. Ini mereknya Sharp satu pintu. Ini udah lama banget kayaknya nih kulkasnya. Jadi yuk kita cek dulu teman-teman. Untuk pertama kita akan ngecek ke bagian relay. Kebetulan ini nggak nyala ya. Nggak menutup kemungkinan juga dari termostat juga ya. Tapi ini kita mau coba ke area belakang dulu. Kita mau lepas relay. Ini biasanya kalau relay rusak itu agak apa ya, kayak suara pasir gitu koclak. Ini kita tes cek ke kabel-kabelnya juga. Terus kita mau coba lepas si relay dan overloadnya ya. Kita lepas dulu ini. Posisinya harus off dulu ya, listrik jangan sampai kecolok kalau ngelepas ini ya teman-teman. Oke, ini kita mau lepas dulu ini. Ini dua komponen ini biasanya yang bikin kompresor juga nggak jalan ya. Selain termostat tentunya dan kemungkinan kabel putus atau gimana gitu ya. Ini kita buka. Oh iya, di sini koclak gitu ya. Jadi kayak ada pecahan pasir gitu. Jadi ini overload protectnya dan relay ya. Jadi kalau kita goyangin gini terus ada suara kayak pasir, biasanya keramiknya itu pecah ya. Jadi dia ada kayak koin atau lempengan keramik ya teman-teman. Untuk relay yang sudah ada suara kayak ngeres gitu, kayak pasir gitu, karena pecah mungkin lempengan atau koin keramiknya, biasanya sih memang nggak akan bisa ya teman-teman ya. Jadi sudah apa ya istilahnya, sudah nggak akan bisa ngangkat untuk ke kompresornya. Nah ini kalau bingung teman-teman nanti begitu masang, ini tambahan aja ya. Jadi kalau kita nyopot si relay sama overloadnya bingung buat masang, kita bisa lihat ke wiring diagram. Di situ ada jalur-jalurnya kelihatan ya, kabel warna apa gitu kan. Atau kita bisa ngurut kabel juga. Nah, di sini kelihatan ada wiring diagram di situ. Jadi kabel yang menuju ke relay yang mana, ke overload yang mana, tinggal nyamain warnanya aja. Kebetulan ada keterangan warna juga di wiring diagramnya. Nah, ini ke relay. Nah, ini untuk overload ya. Kalau ke sini overload, ini B berarti blue itu biru ya, itu ada keterangannya. Untuk PTC relaynya ini ke kabel yang O itu ada keterangan di samping sini. Nah ini orange, berarti kita tinggal nyamain aja di bawahnya. Oke, ini kita mau coba ganti dulu ya teman-teman ya. Di sini saya pakai relay yang 4 pin, bawaannya 1 pin. Nah kita samain aja pinnya ya, kabelnya ya kemana gitu ya, ke pin yang mana gitu. Ini tanggung lah, sekalian aja diganti overloadnya juga ya, supaya lebih aman aja.
Setelah dicolok ternyata nggak nyala ya teman-teman. Kita bakal meriksa area termostat di sini. Dan ternyata ada kabel yang putus. Ini kabel yang menuju ke pin soket dari termostatnya lepas ini kayaknya. Bukan putus tapi lepas. Nggak ngerti juga kenapa bisa lepas. Padahal tadi relaynya sih sebenarnya kalau udah kayak gitu udah rusak ya. Terus ini di sini juga lepas. Kemungkinan nggak tahu deh udah pernah dicek orang atau gimana. Kita coba sambungin aja ya, pasang lagi ke pin soketnya. Terus kita mau coba lagi. Mudah-mudahan hidup ya teman-teman. Coba colok, colok, ke sana. Oke, di sini kita coba hidupin, kita colok, stop kontaknya. Termostat tadi saya bikin ke posisi off dan kita putar. Oke, sip, di sini nyala, teman-teman. Ya berarti ada di termostat masalahnya ya. Cuma saya nggak yakin juga sih, maksudnya relaynya sih sebenarnya memang sudah rusak juga sih itu ya. Walaupun belum saya ukur, tapi kalau udah ada pecahan begitu biasanya rusak. Nah ini kebetulan kita memang nggak mengukur, tapi biasanya kalau sudah kocelak gitu ya, kayak ada suara-suara pasir gitu ya, sekali lagi biasanya memang relaynya sudah dalam keadaan yang kurang bagus atau nggak bagus ya. Biasanya nggak akan ngangkat juga buat kompresor. Makanya tadi kita pikir di sini, tapi saya yakin di sini juga bermasalah ya. Dan kebetulan nemu di bagian termostatnya juga, jadi sekalian dan kita tetap ganti ini. Ini juga ada itu situ. Iya. Takutnya nggak lama. Hah? Takutnya nggak lama. Soalnya tuh. Ini dulu dipasang orang belum ya? Nggak tahu. Takutnya ada yang sama. Ya nggak tahu juga sih. Nggak kali. Kita keras ya, misalkan. Ini pecah ini. Apa? Hancur koinnya. Koin keramiknya hancur ini tuh. Cuma di sana juga lepas ya. Makanya iya. Takutnya itu yang keras kan sudah dapat yang ada di sini. Nggak tahu juga nih bisa lepas gitu sih. Ya overloadnya juga ganti aja lah kalian. Ini udah nyala ya. Udah. Coba cek dinginnya dulu. Bagus. Ini juga udah anget ya. Bodinya udah anget nih. Oke, udah bagus. Menyebar pasti baru pengen. Relaynya sih rusak ya, maksudnya ada pecah ya koinnya. Iya. Cuma herannya di sini lepas sih. Mungkin pernah dicek kali ya. Terus kelepas atau gimana, nggak ngerti juga. Bagus sih. Ganti relaynya aja udah kayak gitu. Relaynya kayaknya udah pecah itu keramiknya. Ini ada lamanya mana? Itu yang tadi goyang aja, yang koclak, yang kayak ada pasirnya. Ciri-cirinya kan gitu kalau relay rusak kayak ada pasir. Enggak ada yang Ada di situ. Enggak di situ. Udah ntar aja. Ini udah bagus nih. esnya juga udah bagus ini. Tunggu sebentar ya. Di tes dulu. Oke, setelah melakukan perbaikan, nyambung soket di termostat tadi dan ganti relay serta overloadnya, ini sekarang kondisinya sudah on, sudah bagus, kompresor hidup, dinginnya juga sudah mulai rata ya di evaporator, jadi ada es gitu, jadi oke lah ya. Jadi mungkin gitu aja kali ya video kali ini teman-teman. Dan di sini kompresor juga masih oke, jadi terpaksa kita tetap harus ganti relay sama overloadnya biar sekalian lah ya. Kebetulan si relaynya juga tadi udah agak pecah dalemannya ya. Jadi biasanya memang sudah rusak juga, makanya kita mutusin buat ganti si relay dan si overloadnya biar aman aja teman-teman.
Jadi biar kita nggak bolak-balik, takutnya cuma nyambungin kabel tadi soket di termostat, tapi ternyata ininya besoknya rusak kan nggak enak juga ya bolak-balik sama pelanggan. Jadi sekalian kita mutusin buat ganti. Setelah selesai nih kita pasang boxnya. Ini gampang ya masangnya, lepasnya juga gampang, tinggal dicongkel aja dari kiri kanannya ya nanti kalau mau buka. Oke, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.